Tutorial pembuatan daftar nominatif PTSL. Berikut daftar isinya. Sebelum kita menuju ke tutorial, kita akan pahami istilah, definisi, dan juga konsep. Kepanjangan dari PTSL itu sendiri adalah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Pada kegiatan PTSL ini menghasilkan dua produk. Pertama adalah peta bidang tanah, atau yang disebut dengan PBT, yang merupakan produk dari kegiatan pengukuran. Selanjutnya, setelah diukur, akan dihasilkan SHAT, atau yang disebut dengan sertifikat hak atas tanah. Di sini kami akan memberikan contoh. Di Desa Bukur, mendapat kuota PBT sebanyak 2.750 dan SHT sebanyak 1.200. Itu artinya surveyor akan mengukur sebanyak 2.750 bidang atau seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat pada Desa Bukur. Namun yang dicetak sertifikatnya sebanyak 1.200. Nah, 1.200 sertifikat inilah yang disebut sebagai kategori 1 atau K1. Sedangkan 1.550 sisanya yang mendapatkan pengukuran atau PBT yang disebut sebagai K3. Jadi K1 adalah bidang tanah yang belum bersertifikat dan akan diterbitkan sertifikatnya. Itu artinya kategori 1 akan melalui proses pengukuran dan juga pemberkasan. Sedangkan K3 adalah bidang tanah yang belum bersertifikat dan dalam kegiatan PTSL ini tetap diukur. Nah, lalu siapa yang disebut sebagai peserta PTSL? Peserta PTSL meliputi masyarakat yang masuk dalam kategori K1 maupun K3. Lalu bagaimana bila masyarakat tersebut tanahnya layak untuk disertifikatkan namun kuota terbatas? Maka di sini dapat diberikan strategi. Contohnya adalah peminat PTSL pada Desa Sombro sangat banyak dan jumlah bidang tanah yang dimiliki masyarakatnya juga banyak. Apabila ada satu subjek hak memiliki dua bidang tanah, di sisi lain masih banyak masyarakat yang berminat, maka dapat dibagi di setiap subjeknya hanya satu bidang tanah saja. Nah, seperti kita ketahui bahwa produk dari pool datan pada PTSL PM ini ada 3. Yang pertama adalah menghasilkan daftar nominatif, yang kedua adalah daftar bidang tanah K3 dan juga pembuatan database pemberkasan. Untuk membuat daftar nominatif maka perlu diawali dengan menyebarkan blanko model A disertai dengan KTP, KK, SPPT, KTP, batas-batas dan juga bukti perolehannya. Sedangkan pada bidang tanah K3 atau tanah-tanah yang belum bersertifikat tetapi nanti belum beruntung untuk mendapatkan kuota, tetap dikumpulkan dan tetap didata dengan mengumpulkan KTP dan juga KK. Selanjutnya, apabila kedua dokumen ini telah terkumpul, kita akan melanjutkan pada pembuatan database pemberkasan, yaitu digunakan atau menggunakan metode mail merge menggunakan Excel. Nah, ini nanti akan menghasilkan berbagai blanko. Berikut adalah tutorial pembuatan blanko model A. Nah, di sini ada file, ada 5 file. Di sini telah saya tulis nomor 1, 2, dan 3. Itu artinya menunjukkan prioritas pembuatannya. Kita harus memprioritaskan pembuatan penyebaran blanko model A untuk membuat nominatif. Nah, di sini kita awali dengan nomor urut dan nominatif. Nomor urut dan nominatif disamakan saja ya Bapak Ibu. Contoh nomor urut 1 maka nominatifnya kita tulis 1 saja. Contoh di sini kita akan buat blok 1. Nah, nomor HP-nya adalah nomor HP pemohon, ini wajib diisi 085 sekian sekian sekian. Bagi seluruh masyarakat yang belum memiliki sertifikat, maka semuanya akan digolongkan menjadi klaster K1. Kita bulati di sini bagian K1-nya. Baik, telah kita bulati. Kemudian kita akan mengisi data subjek atau data pemohon. Contoh nama pemohon adalah Suparti. Tanggal lahir 12 Desember tahun 1980. NIK 35 sekian sekian sekian. Pekerjaannya adalah petani. Kemudian kita lingkari agamanya. Contoh adalah agama Islam. Ya. Kemudian alamatnya kita tulis alamat pemohon ya Bapak Ibu.
alamatnya pemohon di sini, bisa jadi alamatnya di luar desa lokasi tanah PTSL. Nah, kemudian nama definitif. Nama definitif ini adalah nama yang akan muncul di sertifikat. Kalau Suparti memang pemilik tanah dan memang layak mendapatkan tanah, maka dia dapat mensertifikatkan dan namanya akan muncul di sertifikat Suparti. Bagaimana jika ternyata sertifikat ini akan dimohonkan untuk anak di bawah umur? Maka di bagian atas nama pemohonnya itu adalah nama pengampu, sedangkan di bagian bawahnya ini adalah nama anak yang akan diberikan sertifikat. Saya berikan contoh di sini adalah Andi. Kita menuju ke bagian objek. Objek di sini adalah data tanahnya, di mana letak tanah tersebut. Nah, di sini kita contohkan nama desa, kecamatan, ini berdasarkan letak tanah ya, Bapak Ibu ya. Saya akan berikan contoh desa Bagor, letak tanahnya, kecamatannya juga di Kecamatan Bagor. Kita tulis ya desanya, contoh yaitu nomor 234. Persilnya kita buat nomor 15, kelasnya adalah S2. Nah, bagaimana jika ada sawah yang digunakan untuk rumah, tetap ditulis S ya Bapak Ibu. Nama C desanya coba Karmo. Nah, luas C desa kita buat 1.200 meter persegi. Ini adalah luas di C desa. Apabila luas permohonannya berbeda juga tidak apa-apa, kita contohkan di sini bisa 1.200 sesuai dengan luas C desa, atau bisa berkurang karena mungkin melalui proses jual beli atau waris sudah dipecah dan lain-lain. Nah, kemudian penggunaan tanah. Kalau sawah berarti digunakan untuk pertanian, sedangkan untuk di lain kegiatan pertanian bisa dimasukkan pada non pertanian. Kita menuju ke batas utara, timur, selatan, dan barat. Ini artinya adalah ditulis batas tanah itu ya Bapak Ibu ya. Saya contohkan di sini jalan. Jadi batas langsung dari tanah. Bisa jalan, bisa juga nanti saluran irigasi. Nah, ini adalah tukiam. Contoh bila tanahnya milik Bu Tukim, jadi pemilik tanah hak. Kemudian ada tanah hak juga Bapak Parto, pemiliknya kita tulis. Kemudian untuk di sini saya contohkan bahwa Parto ini adalah penggarap sawahnya, sedangkan Pak Sukiman ini pemiliknya. Karena ada pertanyaan bagaimana jika pemiliknya tidak ada di desa tersebut, bagaimana KTP-nya? Nanti yang bertanda tangan bisa penggarapnya, tapi harus diberikan keterangan di dalam kurung untuk pemiliknya. Kemudian batas barat coba saya tulis di sini milik Bu Nunung ya. Kita akan menuju ke perolehan hak dan riwayat kepemilikan tanah. Nah, perolehan hak ini adalah bagaimana si pemohon sertifikat ini mendapatkan tanah tersebut. Jadi dari kegiatan peralihan yang paling akhir. Di sini tersedia untuk dasar perolehannya ada jual beli, ada hibah, ada waris. Coba di sini kita lingkarin yang kita coba untuk yang jual beli ya Bapak Ibu, nanti kita lingkari. Nah, untuk tahun perolehan ini adalah tahun di mana pemohon itu mendapatkan tanah tersebut ya, pemohon sertifikat yang sekarang. Kemudian ada bukti perolehan hak. Ini coba saya isi riwayat kepemilikan tanah ya. Contoh tahun 1960 dimiliki Pak Karmo. Luasnya 1.200. Sebab perubahan bisa kita tulis waris. Nah, keterangannya bisa menggunakan surat keterangan waris. Atau juga bisa ditulis untuk C desanya. Bisa juga karena Pak Karmo seumpama pemilik pertama, maka bisa ditulis sebab perubahannya adalah asal ya. Kemudian di tahun 1980 di sini Pak Suparlan mendapatkan perolehan dari Pak Karmo melalui waris juga, karena Pak Suparlan ini anaknya Pak Karmo. Jadi tidak harus keterangannya C desa ya Bapak Ibu, bisa kalau itu lewat
surat keterangan waris juga bisa. Kemudian di tahun 2002, dari Pak Suparlan diberikan kepada Bu Suparti, luasan tanahnya hanya 800 karena melalui jual beli. Jadi yang dibeli Bu Suparti hanya 800 saja. Bisa melalui AJB, atau kalau tidak memiliki AJB bisa juga surat keterangan jual beli. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau tidak punya AJB atau yang biasa Bapak Ibu sebut dengan PPAT. Kalau tidak memiliki, nanti disediakan format surat pernyataan jual beli. Nah, bagaimana jika ternyata ahli waris, ada tanah yang kemudian ahli warisnya ada lebih dari satu orang? Kita bisa tulis di sini nama seluruh ahli warisnya. Abdullah, Nuril, kemudian Sofyan. Ini seumpama anaknya 3 ya Bapak Ibu, nanti jadi harus dicatat semua, baik nama pemohon, tanggal lahir. Anak kedua tahun 87, kemudian anak terakhir lahir di tahun 1999. NIK juga perlu ditulis ya Bapak Ibu, cukup boleh di koma-koma begitu. Pekerjaan juga boleh ditulis. Biasanya untuk agama itu kan relatif sama ya kalau satu keluarga biasanya. Jadi ini bisa cukup dilingkari satu saja, yaitu Islam. Begitu. Nah, di nama definitif itu artinya adalah nama yang akan muncul di sertifikat. Jika Bapak Ibu menghendaki warisan tanah tersebut belum dipecah, maka bisa muncul di sertifikat muncul 3 nama. Jadi di nama definitifnya silahkan ditulis ketiga-tiganya. Ya, tidak perlu ditulis menggunakan CS ya Bapak Ibu ya. Bisa dijabarkan secara langsung karena nanti di sertifikat agar muncul semuanya. Ya, ini jika tidak dipecah. Bagaimana jika dipecah? Maka akan dibuat satu persatu. Jadi belangko model A-nya setiap orang akan mengisi. Jadi tidak ditulis dalam satu belangko. Jadi seumpama di sini ada 3 anak, Pak Andi tentu akan mengisi belangkonya sendiri. Coba saya buatkan sheet-nya terlebih dahulu. Ya. Kemudian saudara Pak Andi ada Ibu Teni, maka di sini juga perlu diganti nomor urut dan juga nominatifnya. Jadi setiap ahli waris, kalau itu dipecah, maka mereka terhitung sebagai subjek hukum yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah pengisian daftar nominatif ya Bapak Ibu. Kalau seluruh belangko tipe A tersebut sudah dikumpulkan, maka sekarang kita menuju ke pembuatan daftar nominatif. Ini yang paling penting. Karena ini fungsinya sebagai pedoman kita bersama. Nah, di sini tersedia kolom-kolom ya. Masih banyak yang bingung antara apa beda kolom nomor dan juga NUB di sini. Jadi nomor di sini adalah nomor nominatif. Agar mempermudah Bapak Ibu untuk nomor dan juga NUB bisa kita samakan. Jadi di sini akan saya copy paste langsung. Jadi kita samakan saja semuanya, diurutkan sesuai dengan jumlah kuota. Kalau kuotanya 1.500 kita buat bikin nomor 1 sampai 1.500. Kemudian sebentar saya akan buatkan notes untuk kolom blok ya. Kami sarankan untuk kolom blok kita kerjakan terlebih dahulu. Karena kami berharap Bapak Ibu menuliskannya di daftar nominatif ini urut per blok, dari blok paling ujung ke ujung. Karena nanti begitu cara pengukurannya. Ya, jadi yang paling ujung ke ujung. Ya, mohon maaf kalau ada suara-suara ya Bapak Ibu. Nah, nomor blok ini kami sarankan untuk ditulis berdasarkan blok pajak.
Oke. Kemudian kita bergeser ke nama pemohon. Sini contoh pada SPPT yang membayar adalah Rono Kartodarman. Nama pemohonnya adalah Pak Bintomo. Itu Pak Kromo Bu Suparman. Kemudian bagaimana kalau pecah waris? Untuk nama SPPT-nya bisa disamakan semua. Di sini saya contohkan Singo Prawiro. Kemudian seluruh nama ahli warisnya ditulis di sini. Kita contohkan Pak Bintomo punya 2 bidang tanah, tapi bloknya berbeda, maka jangan ditumpuk Pak Bintomo 001 kemudian 002 ya Bapak Ibu. Jadi Pak Bintomo namanya nanti dipecah di bagian bloknya masing-masing. Mohon maaf kalau ada suara yang masuk, karena memang sedang ramai. Nah, di sini saya kasih notes, Bintaro memiliki 2 bidang tanah, maka ditulis berdasarkan bloknya. Saya akan berikan contoh lain. Di sini saya tulis Parto Singo di Kromo. Oke. Saya tulis nama pemohonnya adalah Andi, Dian, dan Akbar. Nah, Andi, Dian, dan Akbar ditulis dalam satu kolom. Karena artinya apa? Ini adalah waris tapi tidak dipecah. Jadi nanti muncul di sertifikatnya 3 nama tersebut. Tidak perlu ditulis seperti ahli waris dari Singo Prawiro ya Bapak Ibu, yang harus dikolomkan sendiri-sendiri. Tapi kalau tidak dipecah cukup 1 kolom saja. Lah, luas permohonannya bagaimana? Bisa kalau memang tidak dipecah langsung ditulis saja sesuai besaran dari keseluruhan tanah. Tapi akan berbeda kalau dipecah. Maka kalau seumpama tanahnya 600, kita tulis 200, 200, 200 atau bagaimana pembagian sesuai kesepakatan para ahli waris. Nomor C desanya biasanya asal-usulnya sama ya Bapak Ibu. Kalau seumpama ada 2 C desa atau pipil pajaknya 2 ya silahkan ditulis kedua-duanya nanti. Coba saya tulis dulu ya. Ini harusnya, mohon maaf, ini harusnya nomor C desanya 21, persilnya 14, kelasnya S1. Ya, saya revisi di bagian bawah penulisannya. 32 dan D4. Oke. Untuk alamat ditulis alamat tempat tinggal ya Bapak Ibu, bukan alamat letak tanah tersebut. Jadi alamat Bapak Ibu yang ada di KTP lah, mudahnya seperti itu. Kemudian nomor HP jangan lupa diisi. Nah, selanjutnya kita lanjutkan pada pembuatan daftar K3. Seperti yang saya sebutkan di awal bahwa yang belum bersertifikat tapi tidak mengikuti PTSL harus tetap didaftar dengan melampirkan KTP dan KK. Penulisannya normal Bapak Ibu. Kita cukup tulis nomor saja, tidak terbatas sesuai dengan jumlah yang belum bersertifikat tapi belum akan belum memiliki sertifikat. Kemudian ada blognya juga. Blognya saya tulis 001, Ahmad Zainul, NIK, dan lain-lain. Baik. Coba tanggal lahir. Ya. Mudah kan ya Bapak Ibu ya? Kita lanjutkan pada pembuatan database PTSL 2023 yang fungsinya untuk mengisi blanko. Jadi kemarin ada pertanyaan, blanko ini sebanyak ini apakah ditulis tangan? Tidak perlu ditulis tangan karena sekarang kita akan menggunakan metode mail merge di Excel. Metode mail merge di Excel ini akan mengisi secara otomatis isian-isian yang ada di blanko-blanko. Blanko-blanko ini apa saja sih di file ini isinya? Ada macam-macam, ada surat permohonan, ada surat keterangan SPPT, ada juga surat jual beli, surat waris, dan lain-lain. Jadi tidak perlu ditulis tangan, nanti tinggal di print sesuai kebutuhan. Tapi caranya kita harus mengisi melalui file database Excel. Di sini tersedia 3 kolom ya Ibu, Bapak, di bagian bawah ada entry, ada tambahan, ada master. Coba kita isi yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu adalah entry, kolom entry. Di kolom entry ini, data-datanya sudah Bapak Ibu
dapatkan melalui penyebaran belangkonya. Jangan lupa ini adalah scroll ke kanan dan ke kiri ya Bapak Ibu, jadi tidak sebatasnya Bapak Ibu lihat, ini bisa di scroll ke kanan ke kiri, jadi isinya sangat banyak. Nah ini adalah contoh nominatifnya Desa Sombron ya, sudah jadi seperti ini, sudah lengkap desa, persil, dan kelasnya. Ini nanti tinggal di copy paste saja di bagian database, jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi. Kita copy. Untuk bloknya, kalau menggunakan blok pajak atau blok-blok lain kan biasanya ditulis angka ya. Di sini saya tuliskan blok 1. Klasternya klaster 1. Sebentar saya hapus dulu. Nah. Sebentar Bapak Ibu. Nah, di sini macam-macam kolomnya ya. Di sini juga ada yang tadi subjek yang berwarna kuning, sekarang yang berwarna biru adalah kolom-kolom untuk menjelaskan objeknya. Objeknya yang bisa Bapak Ibu lihat di bagian kolom belangko objek. Tersedia ada desa, lokasi, kecamatan, nama C desanya, luasnya, luas C terakhir. Terus kemudian luas yang dimohon berapa, penggunaan tanahnya. Kalau sawah digunakan untuk rumah, sekali lagi tetap ditulis S ya, atau pertanian. Kemudian batas utara, batas utaranya tadi kan juga sudah ada di belangko, contoh kita tulis jalan. Lalu kemudian selatannya saluran irigasi, di timurnya milik Bu Mulikah, di bagian baratnya milik Pak Suhadak. Kemudian kita bergeser kepada perolehannya, dari mana sih tanah itu diperoleh. Di belangko juga sudah tersedia, seumpama dijual beli tahun 2012. Nah kalau tidak punya AJB, surat pernyataan jual beli pun disediakan, jadi tidak perlu khawatir kalau AJB-nya hilang bagaimana, atau tidak punya AJB, cukup menggunakan surat pernyataan yang formatnya telah tersedia. Kemudian ini adalah riwayat, kami sediakan riwayat pada kepemilikan pertama hingga terakhir, ada 5 kolom. Contoh di sini tahun 60 dimiliki tanahnya oleh Pak Sidik BH Kasir ya. Luasnya 3.600. Sebabnya karena dia adalah pemilik awal, mungkin dari hasil konversi. Di sini kita tulis asal. Kemudian C desa nomor 105. Kemudian dialihkan dari Pak Sidik ke Pak Kasidi tahun 1966. Luasnya tetap lewat jual beli. Kemudian dialihkan lagi ke Rastia Ningtri gitu. Ke Rastia Ningtri melalui jual beli dari Pak Kasidi juga. Bukti perolehannya surat pernyataan jual beli, atau bisa seumpama bukan 3 turunan atau 4 peralihan. Coba di tahun 1988 kita buat, setelah Pak Kasidi itu dialihkan kepada Pak Parman. Luas 1430 melalui jual beli. Bukti peralihannya. Terus dari Restianing dari Pak Parman, yaitu melalui waris. Begitu dan seterusnya. Kalau ada 5 silahkan ditulis 5. Bagaimana jika Bapak Ibu tidak ingat, maka mohon maaf, pemohon tidak ingat, maka harus digali oleh Poldatan ya. Kita bergeser ke kolom tambahan. Contoh saya tulis blok 1 dan pembukanya hari ini tanggal 11 Januari. Ini hari Rabu. Saya tulis di sini 11 Januari 2023. Nama kepala desa contoh Yatmo. Kemudian nama saksinya Suwari, umur 50, pekerjaan perangkat desa. Oh ya, untuk nama saksi satu itu biasanya Pak
sekdes ya Bapak Ibu. Jadi untuk saksi 1 adalah Pak Sekdes, saksi 2 biasanya kepala dusun. Jadi saksi 1 Bapak Sekdes, Bapak Ibu Sekdes, saksi 2 Bapak Ibu Kasun masing-masing. Ditulis di sini contoh alamatnya Sombron gitu. Tapi nanti ditulis lengkap ya Bapak Ibu ya, Desa Sombron. Ini nama saksi 2-nya kita buat lagi Atmo, begitulah. Ini contoh saja. Terus kemudian perangkat desa, agamanya masing-masing. Baik. Nomor pajak bisa dilihat di SPPT dari data yang dikumpulkan, yang dilampirkan pada belangko tipe A. Nama SPPT juga bisa dilihat di sana. Tahun SPPT-nya juga bisa dilihat di lembarannya. Ya mohon maaf Bapak Ibu kalau agak bising ya. Lalu di sini ada, coba saya ketikkan saja 35XX, nama SPPT-nya Pak Karmo, tahun SPPT-nya kita buat tahun kemarin ya, tahun 2022. Kemudian nomor surat SPPT sesuai pembukuan di desa ya Bapak Ibu pasti punya. Nomor surat keterangan riwayat sesuai pembukuan desa. Nanti juga Bapak Ibu sendiri yang akan membuat kode desa, Bapak Ibu yang tahu. Nanti Satgas Yuridis akan beda-beda ya Bapak Ibu, ini dari BPN, contoh saya Claudia Putri. Saya tulis di sini. Jadi Satgas Yuridis itu yang dari BPN. Terus kemudian ada Satgas Yuridis Desa tentunya dari pool datan ya. Saya contohkan di sini ARI. Nah, PBT, SU, NIB, nomor berkas, blanko itu nanti dikosongkan terlebih dahulu saja. Kosongkan. Nama panitia 1, panitia 2. Baik. Cukup mengisi bagian entry dan tambahan maka akan terakumulasi di bagian tab master. Jadi ini Bapak Ibu nggak perlu ngetik nih di bagian master karena sudah langsung terinput apa yang Bapak Ibu ketik di bagian entry dan tambahan. Jadi hanya cukup mengisi bagian entry dan tambahan saja ya. Untuk masternya tidak perlu diisi. Baik, sudah seperti ini. Bagaimana cara agar muncul di bagian blanko, agar bisa mengisi di bagian blanko PTSL? Mohon diperhatikan sangat. Caranya kita klik My Links, select Recipients. Nah ini contoh ya, di sini bloknya masih Salorejo. Nanti apakah berubah? Karena tadi saya kalau tidak salah mengetiknya Sombron. Kemudian Use Existing Recipients. Kemudian kita cari data Excel-nya tadi berada di mana. Kita masukkan database, klik Open, pilih yang Master, klik OK. Akan muncul seperti ini dulu tampilannya. Bagaimana biar muncul? Preview Result, diklik. Nah, bloknya tadi saya tulis blok 1, nominatifnya saya tulis 1, jadi sekarang berubah menjadi angka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti biasanya akan berubah secara otomatis. Nah di sini saya tadi ketik nama-nama saksi 1, saksi 2 ini Swariat memunculkan ya Bapak Ibu. Nah demikianlah tutorialnya, semoga dapat dipahami. Terima kasih.